Hari ini aku masih membahas seputar aura atau lebih tepatnya 9 hal yang menyebabkan aura kita tertutup. Jadi siapa tahu salah satu dari 9 hal ini adalah atau merupakan lifestyle dari teman-teman semua. Karena salah satunya itu dulu adalah milikku juga. Jadi kalau kita tahu kan kita bisa berubah ya, dan kita tidak harus selalu bersih-bersih atau ada masalah lah, intinya kayak gitu. Jadi gini, biasanya kita semua termasuk aku memiliki kecenderungan kalau kita sakit atau ada sesuatu yang rusak, kita buru-buru diperbaiki. Tapi setelah semuanya baik, sehat kembali, normal lagi, kita kembali lagi ke lifestyle atau gaya hidup kita yang seperti sebelumnya, tidak ada yang dirubah. Padahal gaya hidup tersebut salah satunya adalah penyebab dari masalah tersebut. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ternyata ini tuh penyebabnya yang bikin aku sakit-sakitan, atau auraku robek, atau auraku tertutup, ya jangan dilakukan lagi, ya diganti pola hidupnya. Karena salah satu dari yang aku sebutin ini adalah apa yang aku lakukan sebenarnya ya. Nanti ya dilihat aja nomor 3 pokoknya. So anyway, kita mulai dari nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah kita bekerja terlalu capek, terus baik itu physically atau mentally. Apapun pekerjaannya, kalau kita ngerasa aduh capek banget, nggak ada tenaga, sampai ngos-ngosan, nggak ada energi sama sekali, atau mungkin kerja keras dengan menggunakan pikiran yang sampai kita nggak punya, males mikir lagi gitu, no, not good. Itu artinya aura kalian akan tertutup nggak lama kemudian. Nah, yang kedua itu adalah terlalu banyak berpikir, terlalu sering merasa cemas, terlalu sering khawatir. Ini sama sebenarnya satu ya, masalahnya itu adalah pola pikir kita yang salah. Kita cenderung memikirkan ke depan. Kalau kita mikir ke depan kan ujung-ujungnya pasti gitu. Was-was takut, khawatir, anxiety attack, was-was takut, khawatir, anxiety attack, muter terus seperti itu setiap harinya. So, hadir seutuhnya darling, now. Nah, yang ketiga itu adalah aku atau seperti kura-kura, yaitu pola hidup yang lamban atau tidak banyak bergerak, kurang olahraga. Nah, aku tuh paling males untuk berolahraga. Jadi bapaknya anak-anak sudah nyobain berbagai macam cara untuk biar aku aktif, cuma ya itu tadi, aku lamban. Untungnya sekarang kita mulai aktif lagi, jadi aku kalau di rumah suka yoga-yoga sendiri atau mungkin dansa yang enak. Jadi sambil bersih-bersih itu aku biasanya suka lebay-lebay sambil gerak, sambil dance baby dance. Yang berikutnya itu adalah serangan yang berbentuk umpatan, kalimat jorok, maki-makian, atau kita sendiri yang berteriak-teriak. Jadi baik itu dari orang lain atau kita sendiri yang melakukannya. Ingat, words atau kalimat kata-kata itu, kalau bahasa Inggris kan dibalik itu kan sword ya. Jadi pedang itu kan pasti ada dua sisi ya. Kita bisa menggunakannya untuk membantu kita, yaitu afirmasi misalnya, atau mantra, chanting mantra itu bisa membuat kita mengaktifkan cakra-cakra tertentu. Misalnya kayak lam itu untuk yang di bawah ya, untuk cakra dasar kita, atau om itu yang di sini yang di atas untuk menggetarkan, itu kan bagus. Atau mantra-mantra yang lain semuanya bagus, atau afirmasi itu juga bagus. Tapi begitu juga sword tadi itu ya, pedang itu kan ada dua sisi. Sisi satunya itu mematikan. Nah, yaitu tadi bisa bikin aura kita menjadi tertutup. Sebenarnya nggak hanya tertutup, tapi bisa robek, bisa tercabik, bisa tertusuk. Kalau kata-kata itu lebih ke arah sana, lebih. Nah, yang selanjutnya itu adalah ikut serta dalam bergosip, menggunjingkan seseorang, menjelekkan seseorang, baik kitanya hadir secara langsung, ngobrol, ketemu teman-teman kita, ataupun lewat chatting. Itu mempengaruhi ya, pengaruhnya itu sama. Karena balik lagi, kata-kata itu harus dipilih yang baik ya, kalau bisa. Kalau misalnya... Terus yang berikutnya adalah terlalu banyak paparan tablet atau komputer atau HP ya. Jadi gini, aku pernah baca seseorang gitu bilang, nggak apa-apa anak kecil itu mainan HP itu is okay gitu kan. Yang penting materinya yang diekspos ke anak-anak itu apa. Jadi tidak semuanya itu negatif kok. Mungkin orang kolot aja yang mikirnya nggak boleh, kayak gitu ya. Intinya kalau misalnya edukasi ya silahkan.
Aku kasih tahu ya. Jadi sinar dari yang diemit atau dipancarkan dari HP itu, ini cuma ngomongin sinarnya aja dari barangnya itu, mobile phone-nya itu tidak baik ya. Terus belum ditambah dengan sinyal dari pancarannya itu sendiri, misalnya 5G, 3G, 4G, satelitnya itu ya. Nah, itu juga apalagi gitu kan. Nah, yang berikutnya itu adalah berada di kerumunan orang banyak dan juga suara yang keras. Jadi misalnya aku dulu pernah kan kerja di shopping mall itu. Nah, itu aku ngerasa capek banget itu ya itu. Karena aku melakukan semua yang tidak boleh itu tadi ya, gosipin orang, iya, semua orang gak kenal masuk ke dalam pintu itu udah pasti aku komentarin kan, komentator nih, ahli. Nah, terus kerumunan orang banyak, iya pastinya karena kerjanya di shopping mall. Terus satu lagi musik keras, oh iya, semua tenan-tenannya itu kan toko-tokonya pasti setel musik keras-keras kan, apalagi kalau masih pagi yang belum buka itu udah kenceng banget. Next itu adalah terpapar, ini masih waktu aku kerja di sana, terpapar bahan kimia. Ya, karena apa? Parfum itu kan ada ya, setiap parfum, sales parfum itu kan suka semprot-semprot untuk menarik, karena wangi-wangian itu juga kan merupakan salah satu subconscious. Nanti aku kasih tahu di video selanjutnya seputar gimana caranya kita menjual ke seseorang tanpa harus bilang atau ngomong, yaitu salah satunya bypass ya, bypass consciousness-nya orang, atau jadi kita jualannya ke alam bawah sadarnya itu melalui bau-bauan. Sebenarnya bisa melalui mata, telinga, hidung, cuma bau itu salah satu yang terkuat. Nomor 8 itu pokoknya intinya segala sesuatu yang terlalu banyak chemicalnya kan, atau bahan kimianya. Bahan kimia itu kan ada di mana-mana, di sekitar kita, disemprotin di langit, bahkan sekarang kayak gitu ya, di langit, di badan, dipakai buat mandi, dipakai buat make up, dipakai buat warnain rambut atau mencuci rambut kita, terus hand body dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang udah mulai masuk ke makanan itu juga udah isinya makanya lebih baik nanam sendiri. So anyway, terlalu banyak bahan kimia atau terpapar dengan bahan kimia apapun bentuknya, apapun. Istilahnya badan kita ini kan kalau nggak kita jaga ya percuma juga ya, mau kita kayaknya tajir melintir gitu kan, mau sesukses apapun kalau mobilnya ya, kendaraannya kita ini kaput ya karena kita nggak jaga, karena kita terlalu banyak bermandikan chemical selesai, right? Nah, yang terakhir itu adalah kita terlalu sering keluar dari diri kita sendiri, baik keluar ke depan atau ke belakang. Maksudnya ke depan itu mikirin ke depan terus, mikirin masa depan, apa yang akan terjadi, takut, khawatir, takut. Atau kita mikir ke belakang, aku nggak percaya, dia tega-teganya ngomong begini, itu juga nggak baik. Jadi jangan mikir ke belakang, jangan mikir ke depan, hadir seutuhnya. Aku ngerti, aku sering ngomongin ini, yang kayaknya gampang padahal tidak mudah, right? Ya, sama aku juga harus training diriku sendiri. Untungnya aku punya teacher ya, the best teacher in the world. Anak-anakku ini kan mereka masih hadir seutuhnya. Jadi semua anak kecil dari 0 sampai 7 tahun itu mereka sudah otomatis akan hadir seutuhnya. Mereka nggak mikirin ke depan, nggak mikirin ke belakang. Makanya kalau mereka minta sesuatu kan nangis harus saat ini, karena mereka nggak ngerti. The timeline itu buat mereka masih belum ada di kamusnya. Mereka tuh masih kayak anjing ya. Sorry ya, aku mungkin kesannya kurang baik disamakan dengan manusia. Tapi yang aku maksudkan adalah bagaimana binatang ini untuk hadir seutuhnya. Jadi anjing itu ya saat ini playable. ya. Itu anjing kan. Oh, you want to go to park? Ya. Pokoknya mereka itu always in the moment, always happy, always just enjoy life. Sama anak-anak juga kayak gitu. So anyway, gara-gara itu makanya aku akhirnya ke training kan. Aku udah berapa tahun nih? 7 tahun? How old are you, baby? 6.5, but I'm very close. Come here. I am 6.5, and I'm very close to 7. And it's spring, and I can't wait for summer. It's not because how old I'm going to be, not because of 7, but kind of because I like to stay a kid because it's funny. And it's also because I don't need to wear a jacket like this. There's no snow, but it's cold. Yeah, it's cold. All right. Now and you can. I take the jacket off. All right. Go have fun again. I am 5 years old, and I want to have a birthday again. Yeah, and I said again, and I want to be
6. Seperti biasa, thank you. I love you, and bye for now.